Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amrullah, dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Mata kuliah keimanan dan kemanusiaan merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Secara garis besar, dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan tentang pemahaman kemanusiaan dan keimanan, serta mampu mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mata kuliah ini mengkaji tentang konsep Islam, konsep manusia, tauhid, konsep keimanan, hal-hal yang membatalkan keimanan dan konsekuensi keimanan dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun capaian pembelajaran yang kami susun, yang kami sesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ada di dalam prodi, diantaranya adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, yang kedua menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Kemudian capaian mata kuliah di dalam pembelajaran yang kami lakukan ini diantaranya adalah mahasiswa memiliki pemahaman yang benar tentang hakikat Islam sebagai way of life bagi seorang muslim. Itu adalah bagian dari capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kami praktekkan dalam pembelajaran yang akan kami presentasikan berikut. Di dalam perkuliahan yang mata kuliah yang saya ampu, agar dapat mencapai capaian pembelajaran, saya menggunakan metode active learning, juga menggunakan metode delivery, interaktif, dan assessment dalam pembelajaran yang kami lakukan. Delivery yang kami maksudkan adalah bagaimana dalam pembelajaran itu kami menyampaikan materi pembelajaran dalam bentuk apa yang telah kami rencanakan dalam RPS. Kami ada bahan ajar, video pembelajaran, buku referensi, serta buku mata kuliah yang kami susun, dan serta kami integrasikan dengan penelitian dan aktivitas yang telah kami lakukan. Dan seluruh rujukan tersebut ada di dalam LMS yang ada di universitas kami yang kami namai dengan e-learning atau e-learning Umsida. Dan seluruh mahasiswa dapat mengakses materi yang ada di dalam mata kuliah yang saya ampu melalui LMS tersebut dan bisa diakses dari manapun. Kemudian yang kedua adalah interaction, bahwa di dalam perkuliahan yang kami ampu tidak hanya dosen sebagai sumber belajar utama atau dosen sebagai sumber utama yang menyampaikan materi, tetapi ada interaksi di dalam proses pembelajaran tersebut antara dosen, mahasiswa, kemudian didesain dalam proyek-proyek yang kami lakukan, proyek-proyek yang kami susun demi tercapainya tujuan pembelajaran yang optimal. Komunikasi yang kami bangun melalui beberapa tahapan. Ada interaksi di dalam kelas, ada interaksi melalui WhatsApp yang secara etika kami akan menjawab WhatsApp tersebut pada jam kerja. Yang ketiga, kami terbiasa berkomunikasi melalui LMS yang ada di Umsida. Kemudian unsur pembelajaran yang nomor 3 yaitu asesmen. Asesmen yang ada di dalam mata kuliah yang saya ampu yaitu penilaian capaian pembelajaran yang telah kami susun, meliputi asesmen pada presentasi yang dilakukan mahasiswa, asesmen pada hasil diskusi, kemudian asesmen literatur telaah, literatur ilmiah, kemudian esai, serta ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kesemua itu kemudian bisa diakses oleh mahasiswa melalui RPS yang kami telah upload di dalam LMS atau di e-learning Umsida. Dengan demikian, proses pembelajaran yang kami susun, yang kami rangkai tersebut memenuhi 3 unsur tersebut, dengan harapan juga capaian pembelajaran ini bisa lebih optimal. Demikian penjelasan dari mata kuliah yang saya ampu, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, dan secara real kami akan sampaikan dalam pembelajaran yang kami lakukan seperti biasa pada perkuliahan sehari-hari. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang berbahagia,
berbahagia, pada pertemuan hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama. Berdoa selesai. Selanjutnya kawan-kawan, seperti biasa kita berliterasi kitab suci, dan kebetulan dalam kelas ini semuanya muslim, maka kita membaca Al-Quran sesuai dengan tema pada sore hari ini. Pada kesempatan ini yaitu membaca surat Ad-Dhariyat ayat ke-56. Bagi yang tidak terlalu terlihat di LCD, silahkan membuka di HP masing-masing. Tapi kalau sudah cukup jelas di LCD, maka cukup kita membaca ya dari layar ini. Kita baca ayat 56 sampai ayat ke 60. Ya, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba diartikan artinya, dibaca artiannya. Ayat gimana? Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oke. Ada yang bisa memberikan makna di balik ayat ini? Ada? Nah, coba Masnya, Mas Bagus, silakan. Ya, suaranya yang keras. Allah menciptakan manusia dan jin untuk menyembah dirinya. Ya, oke. Baik kawan-kawan, ayat ini sesuai dengan tema yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan orientasi hidup manusia. Karena itu pembelajaran kita pada sore hari ini, pada kesempatan ini adalah terkait dengan Islam sebagai way of life, Islam sebagai jalan hidup. Baik kawan-kawan, sebagai pembuka, Pak Lukas ingin supaya kawan-kawan ini berdiskusi melihat realita di kehidupan masyarakat. Sebenarnya orientasi hidup yang ada di masyarakat itu apa yang sesungguhnya? Karena itu Pak Lukas bagi kelompok 1 dan kelompok 2. Hasilkan berputar, kemudian merumuskan orientasi hidup yang ada di masyarakat. Oke, Pak Lukas kasih waktu 5 menit, silakan berdiskusi. Oke, dari hasil diskusinya Pak Lukas minta kelompok 1 dan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi terkait dengan realita orientasi hidup yang ada di masyarakat. Oke, kelompok 1, siapa yang mewakili? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid dari perwakilan dari kelompok 1. Dari yang kami politik orientasi hidup masyarakat berpolitik itu orientasi
orientasi hidup di masyarakat menuju kesuksesan itu dinilai dari memiliki karir atau pekerjaan yang bermakna, jabatan yang tinggi dan pendapatan yang besar, dan itu menentukan kebahagiaan seseorang di dunia. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani dari kelompok 2. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, orientasi hidup yang sesungguhnya dalam Islam mengacu pandangan hidup yang seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan akhirat. Kepentingan duniawi contohnya sukses dalam pekerjaan, mendapat kehidupan yang bahagia. Kepentingan akhirat contohnya memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan applause. Baik kawan-kawan, ya. Ada dua kutub yang mendefinisikan tentang orientasi hidup yang ada di masyarakat, tetapi kedua-duanya memiliki pandangan tentang titik suksesnya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Karena itu kita lihat di dalam sebagaimana sih sebenarnya dalam Islam itu orientasi hidup orang Islam itu harusnya seperti apa. Nah, kita lihat ya. Yang pertama, realitanya kawan-kawan di masyarakat, realita di masyarakat itu kadang orang itu tahu mana yang benar tapi keliru dalam keliru dalam memilih jalan yang benar itu. Nah, saya kasih contoh. Banyak orang yang merokok. Sesungguhnya semua orang tahu merokok itu berbahaya, tapi tetap pilihan hidupnya jatuh pada yang salah. Sebaliknya, tidak merokok itu bagus, tetapi realitanya di masyarakat itu banyak yang merokok. Artinya di masyarakat itu banyak yang tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, tetapi banyak yang keliru dalam memilih jalan hidup. Nah, ini realita di masyarakat. Ya. Karena itu kawan-kawan, betul di kelompok 1 tadi ada di mana orientasi manusia itu ada yang pada harta, takhta, wanita, ada yang muda foya-foya, tua banyak utang, kemudian tua kayak raya. Nah, realitanya begini. Nah, tetapi kawan-kawan, orientasi manusia itu sesungguhnya terbangun dari apa? Imajinasi tentang kesuksesan. Ya. Jadi imajinasi tentang apa yang dianggap sukses, paling enak dan yang paling diharapkan. Nah, hanya semestinya orang Islam itu berimajinasi tentang kesuksesan itu adalah pada orientasi akhirat. Mestinya seperti itu, tetapi tidak melupakan dunia. Ya. Nah, karena itu kawan-kawan, kita perlu memahami supaya kita memahami tentang orientasi hidup itu perlu mengenal Islam. Kenapa? Kalau tidak mengenal Islam, maka orang tidak akan tahu orientasi hidupnya. Nah, kenapa kok perlu? Ya karena banyak orang Islam yang tidak berislam itu dengan utuh. Artinya banyak orang Islam itu yang Islamnya itu hanya sekedar legal formal. Nah, kita lihat kawan-kawan di dalam Islam ini, di dalam penjelasannya, Islam itu dari Islam ya. Nah, Islam ini dari kata aslama ya, yuslimu. Nah, ini dari Islam ini dari kata ini. Aslama yuslimu. Yang secara makna Islam itu di dalam Al-Qur'an itu erat dengan kata dinul. Karena itu Islam itu disebut dalam Al-Quran dinul Islam. Nah, dinul Islam ini, makna din ini terbagi pada dua. Yang pertama, Islam sebagai din yang memiliki makna agama yang sempurna. Yang kedua, Islam yang dimakna din di situ berarti sebagai sistem hidup orang Islam. Kenapa? Karena sesungguhnya dalam Islam itu seluruh aspek kehidupan itu ada dalam Islam. Begitu. Ya.
Nah, sumbernya dari mana? Sumber Islam itu, agama Islam itu ada dua. Yang pertama, Al-Quran sebagai kata-kata Tuhan. Kemudian ada hadis. Hadis itu atau disebut dengan istilah sunnah. Apa yang dimaksud ini adalah bahwa Nabi itu menjelaskan apa yang di dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu sifatnya global, dan hadis itu menerangkan secara rinci apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, sehingga tidak boleh dipisah. Tidak boleh kemudian hanya mengambil Al-Quran saja atau hadis saja. Kedua-duanya itu jadi bagian yang utuh. Seperti contoh, perintah sholat ada dalam Al-Quran, tapi tata cara sholat ada pada hadis. Nah, mestinya seperti itu. Nah, ini juga kawan-kawan ada di dalam surat Al-Dhariyat yang kita baca di awal perkuliahan tadi, dalam literasi kitab suci tadi, bahwa sesungguhnya kita semua ini diciptakan oleh Tuhan itu adalah untuk beribadah. Makna ibadah itu luas, seluruh aspek hidup kita itu bisa bernilai ibadah. Misalkan kita bekerja diniatkan karena Allah, ibadah. Kita kuliah diniatkan karena Allah, itu ibadah juga. Ya. Karena itu membangun orientasi kepada Allah itu bukan berarti hanya hidup untuk akhirat, enggak, tetapi berimbang. Yang kemudian dunia itu kita niatkan karena Allah. Nah, ini juga ada di dalam Al-Quran bahwa Islam itu agama yang sempurna, sehingga kemudian kita memahami Islam itu tidak hanya sekadar legal formal saja, sehingga kita memahami Islam itu utuh menjadi satu bagian yang utuh. Ya, bahwa Islam itu tidak hanya sekedar agama yang mengatur ritual, tetapi Islam itu juga mengatur kehidupan manusia. Supaya apa? Supaya selaras dalam kehidupan kita. Supaya kita ini memahami hidup itu bukan sekedar bekerja, kemudian tidur, bekerja, tidur, dan terus begitu. Sehingga misi atau visi orang itu hanya sekedar sampai pada yang penting bisa hidup, makan, kenyang, dan sebagainya. Tapi bagi orang Muslim tidak, visi hidupnya itu terikat dunia dan akhirat. Karena kalau hanya sekedar mengikuti hawa nafsu jadinya seperti ini. Ya, orientasi hidupnya itu. Ya. Kalau orientasi hidup yang keliru ini, maka gambarannya seperti tadi, banyak orang yang tahu yang benar tapi keliru dalam memilih jalan hidup. Nah, kita sebagai seorang Muslim pastinya kita berimbang dengan memahami tujuan hidup itu. Tujuan hidup kita sesungguhnya bukan sekedar hanya dunia. Oke, jelas ya kawan-kawan ya? Oke, sebagai penutup dalam perkuliahan ini, saya ingin satu atau dua orang memberikan closing statement apa yang terkait dengan apa yang kita bahas tadi. Siapa yang mau gini? Silakan. Oke, silakan, Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Karin dari kelas B1. Menurut saya untuk closing statement dari perkuliahan hari ini yaitu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran dan sesuai dengan penjelasan Muhammad juga, bahwa sesungguhnya orientasi hidup kita itu adalah kembali menjadi hamba Allah yang menyeimbangkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik kawan-kawan, itu dari materi kita pada sore hari ini. Berikutnya kawan-kawan bisa menginternalisasikan apa yang ada dalam materi tadi, kemudian melihat fenomena di masyarakat. Maka kita yang sebagai kaum akademisi ini pastinya bisa memilih jalan hidup yang benar. Kita bisa tahu mana yang benar dan bisa memilih jalan hidup yang benar. Jangan sampai kita ini tahu yang benar tapi keliru dalam memilih jalan hidup. Maka itu akan menjadi orang yang rugi. Nah, baik kawan-kawan, sebagai penutup perkuliahan pada sore hari ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu di lain kesempatan, dan silakan kemudian kawan-kawan melihat fenomena, kemudian untuk pengembangan tugasnya melihat fenomena, mengobservasi fenomena yang ada di masyarakat dan bisa diakses di e-learning
atau LMS yang kita pakai yaitu di e-learning Umsida ya. Di e-learning Umsida itu kawan-kawan bisa mengakses di sana tugasnya, sehingga kawan-kawan bisa semakin mendalami tentang way of life atau jalan hidup ya. Saya kira itu, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Pak Muklas berdoa untuk kesuksesan kita semua, termasuk kesuksesan kawan-kawan. Pak Muklas tutup, bila bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.